Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari FG5 akan mempresentasikan penjelasan dari proposal PKM Kewirausahaan kelompok kami dengan judul Zapway Fit and Food, Solusi Makanan Cepat Saji yang Sehat dan Nikmat ala Gen Z. Berikut adalah kerangka proposal dari PKMK, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, dan terakhir biaya dan jadwal. Nah, untuk latar belakangnya itu karena kelompok kami merasa pola konsumsi masyarakat mulai berubah, di mana masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang cepat seperti makanan cepat saji. Oleh karena itu, kelompok kami mempunyai inovasi untuk membuat healthy fast food yang bisa dikonsumsi oleh halayak umum. Next. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap fast food yang kurang sehat, serta bagaimana cara menghasilkan healthy fast food mengganti fast food yang kurang sehat. Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap fast food yang kurang sehat, serta menghasilkan healthy fast food mengganti fast food yang kurang sehat. Untuk keluaran yang diharapkan, itu adalah kita akan membuat proposal PKM Zapway Fit and Food untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum dan mengakomodasi gaya hidup Gen Z yang suka mengonsumsi makanan cepat saji. Manfaat semua ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atas pola makan sehat dan meningkatkan kesadaran pentingnya makan makanan yang bergizi. Gambaran umum dari Zapway Food and Fit adalah usaha firma yang berbasis makan makanan cepat saji yang dibuat dari bahan-bahan makanan sehat dan rendah kalori. Next. Ada juga menu-menu dari usaha ini adalah yang pertama ada Chick and Fit yang merupakan ayam kampung goreng terbuat dari tepung singkong dengan menggunakan teknik memasak tanpa minyak atau juga dapat menggunakan air fryer. Yang kedua adalah Meatless Burger yang terbuat dari patty burger yang dari daging, melainkan tempe yang telah diolah dengan bahan-bahan atau bumbu lainnya. Lalu juga ada Locket Smoothies yang merupakan minuman berbahan baku buah-buahan, sayuran, sirup, susu tawar cair, dan es batu yang bisa disesuaikan dengan selera. Tentu kepemilikan dari usaha ini adalah firma, di mana suatu bisnis dibuat atas persekutuan dari 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha tersebut. Seperti struktur usaha firma lainnya, Zapway Food and Fit dipegang oleh 3 pemilik usaha dengan pembagian kerja yang berbeda-beda, yaitu CEO, CFO, dan juga CMO. Untuk target pasar, kami menggunakan instrumen Mendeley Interest Matrix of Stakeholders, di mana alat ini digunakan untuk memetakan target pasar yang akan menjadi fokus utama penjualan healthy fast food ini. Instrumen matriks ini terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada Keep Satisfied, Manage Closely, Monitor, dan juga Keep Informed. Selanjutnya untuk analisis, kami membagi dua, yaitu analisis kompetitor dan analisis ekonomi. Untuk analisis kompetitor, kami merasa bahwa cabang usaha lain yang berpotensi menjadi kompetitor terberat dari Zapway Fit and Food ini adalah catering makanan sehat dan diet seperti halnya Yellow Fit Kitchen. Untuk analisis ekonomi, ini nanti terdiri dari perhitungan biaya bahan baku, biaya variabel, dan biaya lain-lain dari produksi Zapway Fit and Food, break-even point, dan analisis finansial. Masuk ke dalam analisis ekonomi, itu terdiri dari modal investasi dan biaya variabel dengan nilai total biaya modal investasi seperti terlihat pada tabel, dan untuk biaya variabel, setelah dilakukan perincian untuk kelima produk utama kami, didapatkan total biaya variabel dan biaya variabel per unit yang dapat dilihat pada tabel. Untuk analisis finansial, pertama kami menentukan kuantitas produksi dan harga jual, yaitu untuk Meatless Burger itu sebanyak 50 porsi dengan harga Rp30.000, Chick and Fit 70 porsi dengan harga Rp25.000, Smoothie Strawberry dengan jumlah produksi 20 gelas harga Rp25.000, Smoothies Pisang 20 gelas dengan harga Rp20.000, dan Smoothies Mangga 20 gelas dengan harga Rp25.000. Untuk perhitungan break-even point, kami memerlukan data contribution margin dan proporsi dengan cara perhitungan harga dari produk dikurangi biaya variabelnya. Untuk proporsi,
dihitung dengan membagi volume produksi dengan volume total produksi sebanyak 180, sehingga didapatlah angka-angka seperti terlihat pada layar presentasi. Sehingga break-even point dari gabungan total tiap produk menjadi 347, yang dapat diinterpretasikan bahwa Zapway Fit and Food ini akan mulai mendapatkan keuntungan setelah memproduksi atau setelah produksi yang ke-347. Selanjutnya untuk periode balik modal, untuk ketiga produk utama kami, yaitu Meatless Burger, itu di angka 1,94, Chick and Fit 1,94, dan Smoothie 1,9. Yang dapat dibulatkan menjadi 2, berarti Zapway Fit and Food ini akan mulai mendapatkan keuntungan setelah periode 2 bulan. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan yang akan diawali dengan produksi dan persiapan. Untuk bahan-bahannya sendiri, untuk Meatless Burger ada tempe, bawang bombay, bawang putih, daun seledri, telur omega, roti burger, garam, lada, dan tepung bumbu, tomat, dan juga selada. Untuk Healthy Fried Chicken ada ayam file, tepung non-MSG, pengawet atau gluten free, dan juga ada telur omega. Dan yang terakhir untuk smoothies, untuk buahnya dapat disesuaikan, bisa strawberry, pisang barangan, atau mangga harum manis. Kemudian ada susu putih low fat, plain yogurt, dan juga madu murni. Untuk peralatan, yang pertama ada air fryer, kemudian blender, mangkuk, pisau, sendok, dan juga kemasan penyajian. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kualitas bahan baku, kemudian supplier bahan baku dan juga supplier kemasan, dan yang terakhir adalah kualitas dari kemasan penyajian itu sendiri. Yang pertama adalah proses pembuatan Meatless Burger yang bisa dilihat pada langkah-langkah yang sudah tertera di slide berikut. Lalu yang kedua ada pembuatan Chick and Fit yang dapat dilihat prosesnya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan low carb smoothies dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk kontrol kualitas, yaitu menentukan standar menu, kualitas bahan baku, durasi masak, dan porsi menu. Kemudian memberikan pelatihan kepada koki agar kualitas makanan lebih konsisten, dan selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Kemudian penyajian produk. Penyajian produk menekankan pada nilai higienis, estetika, dan ramah lingkungan. Nilai higienis yaitu box ayam dan burger harus dipastikan kokoh dan tidak mudah rusak. Kemudian nilai estetika, menggunakan logo atau ciri khas bisnis kami yang didesain semenarik mungkin. Dan ketiga, nilai ramah lingkungan. Box ayam dan burger bahan dasar kertas agar menjadi sampah yang mudah terurai dan didaur ulang. Kemudian, kemasan smoothies berbahan dasar biofoam yang terbuat dari pati dan tambahan serat untuk memperkokoh. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada word of mouth, yaitu ketika menawarkan produk mulai dari kerabat terdekat sekaligus memberi informasi tentang keunggulannya sehingga kerabat dekat turut mempromosikan produk ke kerabat lain. Yang kedua, viral marketing, yaitu menyebarkan pamflet kepada grup chat dan platform sosial media lainnya. Dapat juga dilakukan dengan endorsement kepada orang yang memiliki ikut sosial media. Yang terakhir adalah sampling coupons, pemberian promo kupon, diskon, atau gratis sampel untuk produk tertentu di tanggal-tanggal spesial seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Ulang Tahun Bisnis Kami, dan Selanjutnya ada biaya yang kami bagi menjadi 3, yaitu peralatan penunjang sebesar 36,7%, bahan habis pakai 47,3%, dan biaya pemasaran sebesar 16%. Untuk rincian biayanya bisa dilihat di tabel. Next. Berikut adalah jadwal kegiatan selama 3 bulan pelaksanaan, dimulai dari analisis dan pematangan strategi healthy fast food sampai ke evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis kami lakukan setiap akhir bulan setelah penjualan healthy fast food dilakukan. Sekian dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.